Ujian sampai jilid 4 kan? Ya, Ujian halaman 184. ya. Langsung mulai, Mbak. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan kaidah tajwid ya. Ringkasan kaidah tajwid. Yang pertama, hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 6. Satu, nggak urut nggak apa-apa ya, Mbak. Apa-apa. Satu, idgham bigunah. Satu ya. Dua, Nanti kasih contohnya satu-satu ya. Bacaan ya. idhar halki. Yang pertama, idgham bigunah dulu, Mbak. Wes monggo. Satu, idgham bigunah. Dua, idgham bilagunah. Tiga, idhar halqi. 4, iqlab. 5, ikhfa hakiki. 6, idhar wajib. Idgham bigunah ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf idgham yaitu ya, waw, mim, nun dileburkan dan didengungkan kurang lebih 2-3 harokat. Itu kan. Contoh bertemu ya, limai yaro. Contoh bertemu waw, ihim. Contoh bertemu mim, nakum ma'akum. Contoh bertemu nun, min nasirina. Yang kedua, idgham bila gunah. Idgham bila gunah ialah nun sukun atau tanwin bertemu lam ro dileburkan dan tidak boleh dibaca dengung. Contohnya, min ladunka famar rabbukuma. Yang ketiga, idhar halqi. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf yang makhrajnya ada di tenggorokan. Halak, hurufnya ada 6, hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, tidak boleh didengungkan dan dibaca jelas. Baca jelas. Contoh bertemu hamzah, man utiya. Contoh bertemu ha, min haitsu. Contoh bertemu kho, man khoffat. Contoh bertemu ain, min indillahi. Contoh bertemu ghain, min ghislinin. Contoh bertemu ha, min hal butun. Yang keempat, iqlab. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu ba. Cara membacanya, nun sukunnya berubah menjadi mim dan didengungkan kurang lebih 2 harokat. Contohnya, yumpitu. Kemudian yang kelima, ikhfa. Ya, benar. Ikhfa ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15, ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Dibaca samar, seperti dengung gitu, kurang lebih 2 harokat. Terus dibagi 3 itu juga disampaikan, Mbak. Di buku salam itu ada. Gitu. Ikhfa, Eva, ada Eva Akla, Eva tengah-tengah, Eva yang ya, ikhfa hakiki sampai a'la satu itu aja. yang Misalnya gimana, Mbak? Eva hakiki yang Akla, Akla itu berarti kan akrob ya. Hurufnya dekat dengan nun letaknya huruf nun sukun. Kalau yang abad itu kan jauh dari huruf nun. Contohnya kof dan kaf itu kan jauh banget makanya muncul bunyi eng gitu. Jadi satu-satu aja. Oh, ya. Langsung contohnya aja. Oke. Oh ya. Contoh yang abad, Contohnya, contoh yang akrob, contoh yang wusto. oh, contoh ikhfa hakiki a'la itu yang tingkat kesamarannya paling tinggi gitu ya. Itu yang ketemu tak dal to. Contohnya mil tahtiha. Kemudian yang to apa ya? Wa ma yang tiku gitu kali. Terus Toliku juga bisa. Toliku. poliku ya. Terus yang tak dal ya. Dal qinwanu daniyatun.
Kemudian kalau yang ikhfa hakiki adna itu yang tingkat kesamarannya paling rendah karena letak makhrajnya yang berjauhan sehingga menimbulkan bunyi eng gitu. Itu bertemu dengan dua huruf qaf dan kaf. Contoh kau kok jadi lupa? Minkum, Apa Mbak? Kok jadi lupa? minkum, minkum, Ya. Rizqan tawfiu gitu. Nah, Iya saya. Terus yang Eva hakiki wusto itu yang selain bertemu huruf tak jalko kof kaf. Disebutkan juga salah satu aja ketemu jim atau shin boleh. innal insana. Oke, boleh. Kemudian yang terakhir yaitu idhar wajib. Idhar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat tidak boleh dibaca dengung atau dibaca jelas. Ada 4, ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Gitu. Kemudian yang kedua adalah hukum mimati. Hukum memati bertemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham syafawi atau idgham misli, yaitu mim sukun bertemu mim. Dibaca dengan kurang lebih 2-3 harokat. Contohnya lahum ma yattaquna. Kemudian yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu ba. Dibaca dengung juga 2 harokat. Contohnya zalikum balaun. Kemudian yang ketiga idhar syafawi. Idhar syafawi ialah ini nih, hukum nun sukun mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya humna, imun. Oh, pinter-pinter. Lakum dinukum waliyatin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bisa. Terus hukum mim sudah lafadz Allah, Mbak. Lafadz Allah dibagi menjadi 2, yaitu lafadz Allah yang dibaca tafkhim dan lafadz Allah yang dibaca tarqiq. Lafadz Allah yang dibaca tafkhim atau tebal itu jika sebelumnya ada harokat fathah atau dhamma. Contohnya wallahi, nasrullahi. Kemudian kalau lafadz Allah tarqiq yaitu yang dibaca tipis itu ada jika sebelumnya didahului harokat kasroh. Contohnya billahi, bismillahi gitu. Kemudian yang keempat hukum ro. Hukum ro dibagi menjadi 2, yaitu ro yang dibaca tafkhim dan ro yang dibaca tarqiq. Ro yang dibaca tafkhim atau tebal, yang pertama itu ro fathah tanwin. Contohnya Robbana, khairon. Kemudian yang kedua ro sukun didahului harokat fathah atau dhamma. Arsala, Qur'anun. Kemudian yang ketiga ro sukun ro sukun yang sebelumnya ada kasroh dan diikuti hamzah wasol. Didahului, bukan diikuti. Didahului hamzah wasol. Contohnya amir tabu, irji'u. Nah, itu kan dibaca tebal juga. Kemudian itu Mbak. Apalagi yang belum istilah. ya, ro sukun bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7. Kho, sododot, to'do, ghain, qaf.
Ada 7. Contohnya mirsodun, qirtasun. Tuh. Mirsodin. Kemudian Kan tetap min, kan ada huruf jernya min. Mir, oh mir. mirsodin. Oh, nggih kasroh ya. Kemudian ro yang dibaca tarkik. Ro ini bahasa tipis. Ya, dibaca tarkik atau tipis. Yang pertama itu ro kasroh tanwin. Rijetun misalnya atau rijelun. Kemudian apa ya? Yang kasroh tanwin apa ya, Mbak? Aku bingung. Rin, rin. Rin, ya itu katanya apa? Kemudian ro sukun yang sebelumnya ada kasroh. Apa ya? Atau apa? Misalnya. Itu Fir'auna. Oh ya, Fir'auna. Kemudian ro ro hidup didahului huruf mati yang sebelumnya berharokat kasroh. Kasrah atau Kan? kasrah fatkah sama aja tipis. Khair. Ini Nah, tipis. khair ya masnya itu. Itu kan fatkah nggak kasrah sebelumnya. Oh Jadi iya, sebelumnya fathah atau ada doma itu. ada huruf mati, terus sebelumnya ada huruf fatkah itu. Terus Oh, khair. Itu kan tipis tuh. ro hidup didahului ya sukun dibaca wakof. Oh ya, khair, basir gitu. Kemudian ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasroh dibaca wakof. Itu kayak bikrun. Nah, ketika diwakofkan jadi biker gitu masnya. Dah, hukum ro sukun sudah. Terus idgham ya, Mbak? Idgham. Hukum bertemunya huruf hijaiyah yang memiliki kesamaan. Ya. Hukum bertemunya huruf hijaiyah yang memiliki kesamaan dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham mutamatsilain, yang kedua idgham mutajanisain, yang ketiga idgham mutaqaribain. Idgham mutamatsilain ialah huruf yang sama, yang pertama sukun. Contohnya ilrib bi'asaka yusrif fil qatli. Nah, jadi 2 hurufnya itu sama gitu. Yang satunya sukun. Itu idgham apa tadi mutamatsilain. Kemudian idgham mutajanisain huruf hijaiyah huruf sukun yang bertemu dengan huruf yang makhrajnya sama tapi berbeda sifat. Itu tuh ada tak sukun bertemu tok sukun bertemu tak sukun bertemu dal sukun bertemu tak, lam sukun bertemu ro, sama dal sukun bertemu do. Contohnya qalat ifatun im basauta. Anaknya kok nangis. Bentar. Satu lagi yaitu idgham mutaqaribain, huruf sukun yang bertemu dengan huruf yang beriringan dan berdekatan makhrajnya. Itu ada bentar. Dal sukun bertemu sukun bertemu dal. Kemudian qaf sukun bertemu kaf, sama satu lagi itu ba sukun bertemu mim. Contohnya Masya Allah. Yalhazalika. Terus ya bunayya rukam ma'ana. Yang satu lagi lupa itu ya. Alam nakhluk. Oh ya, alam nakhlukum. Dah gimana? Kaf ketemu kaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, lancar.